Selamat pagi anak-anakku, selamat berjumpa kembali dengan mata pelajaran Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan kelas 8. Bagaimana kabarnya? Sehat semua? Syukurlah. Yuk kita siap untuk mengikuti pembelajaran kali ini. Pokok bahasan yang akan kita pelajari tentang menyaji hasil telaah makna, kedudukan, dan fungsi Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dalam kehidupan sehari-hari. Materi pembelajaran kita kali ini, kita akan membahas tentang melaksanakan dan mempertahankan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Tujuan kita belajar atau tujuan pembelajaran yaitu melalui pembelajaran ini siswa diharapkan dapat mengambil kesimpulan tentang melaksanakan dan mempertahankan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Penilaian dalam pembelajaran ini untuk penilaian pengetahuan melalui pos-tes dan penugasan, sedangkan penilai keterampilan melalui laporan hasil tugas. Dengan demikian, tugas yang kalian buat untuk pengetahuannya dapat untuk menilai pengetahuan, sedangkan hasilnya kita masukkan dalam penilaian keterampilan. Oleh sebab itu, setiap tugas hendaknya kalian kirim kepada Pak Guru. Peta konsep melaksanakan dan mempertahankan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 yang kita pelajari tentang kesepakatan dasar berkaitan dengan perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 yang kita pelajari melalui mengamati dan mencari informasi. Nah, kita lihat gambar berikut. Tentu kalian tahu ini gambar apa. Gambar ini menggambarkan tentang TNI bersama rakyat siap mempertahankan Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagai wujud pelaksanaan dan mempertahankan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Setelah kalian melihat dan mengamati gambar tadi, apa yang muncul dalam pikiran kalian? Nah, sekarang kita akan membahas materi kita kali ini. Undang-Undang Dasar atau konstitusi pada dasarnya dapat digolongkan menjadi dua, yaitu konstitusi yang dapat diubah dan konstitusi yang tidak dapat diubah. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 sebagai konstitusi termasuk konstitusi yang dapat diubah. Hal ini terlihat dalam pasal 37 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Untuk mengubah Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, ada persyaratan yang harus dilakukan.
Persyaratan tersebut adalah: 1. Harus dihadiri 2/3 anggota MPR. 2. Disetujui oleh sekurang-kurangnya 50% ditambah 1 anggota dari seluruh anggota MPR. Dengan demikian, yang dapat mengubah Undang-Undang Dasar adalah MPR. Sejak tahun 1999, MPR telah mengadakan perubahan atau nama kerennya amandemen terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 sebanyak 4 kali. Dalam melakukan perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, ada kesepakatan dasar berkaitan dengan perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Kesepakatan itu terdiri atas 5 butir, yaitu: tidak mengubah pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. 2. Tetap mempertahankan Negara Kesatuan Republik Indonesia. 3. Mempertegas sistem pemerintahan presidensial. 4. Penjelasan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 yang memuat hal-hal normatif akan dimasukkan ke dalam pasal-pasal atau batang tubuh. Yang kelima, melakukan perubahan dengan cara adendum. Majelis Permusyawaratan Rakyat atau MPR sebagai lembaga yang berhak mengubah Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 telah menyepakati tidak mengubah pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Kesepakatan MPR tersebut tertuang dalam Ketetapan MPR nomor 9/MPR/1999 bahwa pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 tidak akan diubah. Alasannya bahwa pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 memuat cita-cita bersama, memuat tujuan-tujuan yang biasa juga disebut dengan falsafah kenegaraan atau state atau citra negara, yang kemudian menjadi kesepakatan pertama bangsa Indonesia dalam membangun wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pancasila sebagai dasar-dasar filosofis terdapat dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 yang merupakan kesepakatan pertama penyangga konstitusionalisme. Dengan tidak diubahnya pembukaan Undang-Undang Dasar tahun 1945, tidak berubah pula kedudukan Pancasila sebagai dasar filosofis Negara Republik Indonesia. Adapun yang berubah adalah sistem dan lembaga untuk mewujudkan cita-cita berdasarkan nilai-nilai Pancasila, institusi negara seperti lembaga legislatif, yaitu Dewan Perwakilan Rakyat, maupun lembaga peradilan atau kehakiman, yaitu Mahkamah Agung, dapat diubah. Tetapi Pancasila sebagai dasar negara tetap menjiwai perubahan bentuk dan fungsi lembaga negara tersebut.
Apabila pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 diubah, dengan sendirinya kesepakatan awal berdirinya negara Indonesia merdeka akan hilang. Dengan hilangnya kesepakatan awal tersebut, sama saja dengan membubarkan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Hal ini tentunya harus dihindari oleh seluruh bangsa Indonesia dengan cara tetap menghayati, mendukung, dan mengamalkan pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 yang di dalamnya terdapat dasar negara Indonesia, yaitu Pancasila. Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 bukan hanya dilakukan dengan tidak mengubah pembukaan, tetapi yang tidak kalah penting adalah melaksanakan pasal-pasal Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Setiap lembaga negara, lembaga masyarakat, dan setiap warga negara wajib melaksanakan Undang-Undang Negara Republik Indonesia tahun 1945. Nah, kita masuk refleksi. Setelah kita mempelajari dan memaknai tentang menumbuhkan kesadaran terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Coba kalian renungkan. 1. Apa yang sudah kalian pelajari? 2. Apa manfaat mempelajari materi tersebut? Yang ketiga, apa perubahan sikap yang akan kalian lakukan? Dan yang keempat, apa tindak lanjut dari pembelajaran ini? Coba kalian ungkapkan, tulis pada buku tugas kalian masing-masing. Foto, kirimkan ke WA Pak Guru. Kita masuk post-test. Siapkan kertas dan alat tulis kalian. Jawablah pertanyaan berikut. 1. Konstitusi dapat digolongkan menjadi 2. Apa saja? Sebutkan. Yang kedua, tuliskan persyaratan untuk mengubah Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Ketiga, tuliskan 5 kesepakatan dasar berkaitan dengan perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. 4. Lembaga apa yang berhak merubah Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Dan yang terakhir, siapa yang harus melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Kerjakan. Foto, kirim ke WA Pak Guru. Untuk minggu yang akan datang, kita akan mempelajari bab 3. Oleh karena itu, pelajarilah buku paket kalian di bab 3. Oke, sekian dulu. Terima kasih dan sampai jumpa.